mantan pelatih Manchester United dan FC Twente, Steve McClaren, mendapat sambutan meriah menjelang pertandingan Liga Eropa hari Rabu di Old Trafford. Pria berusia 63 tahun itu mendapat pengakuan atas kontribusinya bagi kedua klub, dengan Sir Alex Ferguson dan Ward Brame dari Twente memberinya piring perak berukir di pinggir lapangan. Erik ten Hag menurunkan skuad yang nyaris sama dengan laga versus Crystal Palace. Andre Onana bermain sebagai starter di antara tiang gawang, dengan Noussair Mazraoui, Harry Maguire, Lisandro Martinez, dan Diogo Dalot berada di 4 bek. Christian Eriksen kembali bermain di lini tengah bersama Manuel Ugarte dan Bruno Fernandes. 3 penyerang terdiri dari Ahmad, Joshua Zirkzee, dan Marcus Rashford. MU mendominasi laga di babak pertama, dengan Twente bertahan ketat di daerahnya sendiri. Rashford dan Ahmad menjadi ancaman nyata di lini belakang lawan. Tekanan United membuahkan hasil saat bola jatuh dengan baik kepada Eriksen di dalam area kotak penalti. Pemain Denmark itu melesatkan bola ke sudut atas gawang yang membuka skor. Eriksen melepaskan tembakan yang melewati kiper dengan tendangan yang indah. MU pun unggul 1-0 di babak pertama. Di babak kedua, Eriksen justru membuat blunder yang menghasilkan gol dari bola curian Erik Lammers. Di sisa waktu MU menggempur habis Twente. Namun tim lawan sudah melakukan parkir bus dan sukses membawa pulang 1 poin. Hasil yang mengecewakan lagi bagi Setan Merah. Sebuah blunder merampas 2 poin dari tuan rumah. Sesuai prediksi tim Belanda adalah lawan tersulit dari 8 laga MU. Berikutnya, FC Porto yang kalah di laga pertama sudah menunggu di Portugal. Bagi pelatih Manchester United, Erik ten Hag, FC Twente adalah spesial, klub yang dia cintai. Erik merupakan lulusan akademi klub dan mewakili tim utama sebanyak 234 kali selama 3 periode berbeda. Ia secara mengesankan menjadi kapten Twente dalam kemenangan Piala KNVB pada tahun 2001. Satu dari hanya 3 kali klub tersebut memenangkan trofi tersebut dalam sejarah mereka. Ten Hag mengakhiri karir bermainnya di klub tersebut pada tahun 2002, sebelum memulai sebagai pelatih di akademi klub tersebut. Ten Hag telah melihat karir bermain dan melatihnya dibentuk oleh waktunya di Twente, baik karena keberhasilan maupun tragedi. Tragedi yang telah memengaruhi teman-temannya dipandang sebagai faktor pendorong. Di balik tekad Ten Hag untuk mencapai puncak permainan. Yang pertama terjadi pada bulan Juni 1989 ketika temannya, Andis Karmin, tewas dalam kecelakaan pesawat. Pelatih asal Belanda itu bermain sebagai bek tengah untuk Twente, sementara Karmin, yang lahir di Suriname, sedang melakukan perjalanan kembali ke sana untuk mengikuti turnamen amal setelah menolak kesempatan bermain untuk tim U21 Belanda dalam sebuah turnamen di Toulon. Namun, pesawat Suriname Airways jatuh saat mendekati Bandara Paramaribo Zanderij pada tanggal 7 Juni 1989. Ten Hag, yang saat itu berusia 19 tahun, mengetahui berita buruk itu ketika rekan setimnya di FC Twente, Edwin Hilgering, mengetuk pintu depan rumahnya di kota kecil Haaksbergen. Tempat mereka dibesarkan di bagian timur negara itu. Meninggalnya rekan setim, Tom Kromendijk, Gino Weber, serta sesama bintang Akademi Wilfried Elzinga, juga berdampak pada Ten Hag. Filosofi Ten Hag sangat dipengaruhi oleh mentornya dan mantan pelatih tim muda Epi Drost, yang meninggal karena serangan jantung pada usia 49 tahun pada tahun 1995. Setelah pensiun sebagai pemain pada tahun 2003, Ten Hag mengejar ambisinya sebagai pelatih di klub, dimulai sebagai pelatih U17, sebelum menghabiskan 3 tahun memimpin tim U19.
Kenaikan jabatannya berlanjut saat ia menjadi asisten manajer dari Steve McLaren, yang mengambil alih pada tahun 2008. Impiannya adalah suatu hari nanti ia akan kembali ke FC Twente dan kemudian menjadi CEO klub. Mantan bek MU berusia 31 tahun, Rafael Varane, yang baru saja meninggalkan Manchester United pada akhir Juni, memutuskan untuk pensiun dari dunia sepak bola pada Rabu pagi. Dalam pernyataan emosionalnya, Varane mengonfirmasi bahwa ia akan gantung sepatu setelah hanya 1 kali tampil sebentar untuk klub Serie A yang baru dipromosikan, Como. Setelah pindah ke United pada tahun 2021, Varane bermain 95 kali di bawah asuhan Erik ten Hag, memenangkan 2 trofi. Pertandingan profesional terakhirnya yang diselesaikan adalah final Piala FA pada bulan Mei, di mana ia membantu Setan Merah mengalahkan Manchester City di Wembley. Sekarang, dengan Como yang menarik banyak pemain terkenal karena investasi dan lokasi mereka, Varane siap untuk tetap bermain dalam peran non-pemain. Meskipun belum diketahui apa perannya, mantan andalan Real Madrid itu akan terus bekerja di Como FC, meskipun ia telah pensiun dari dunia sepak bola. Mantan gelandang Chelsea, Cesc Fabregas, sudah berada di Como. Fabregas juga bergabung sebagai pemain sebelum menjadi pelatih kepala musim lalu. Mantan kiper Liverpool Pep Reina juga hadir, sementara pemain terkenal lainnya termasuk Alberto Moreno, Sergi Roberto, Simone Verdi, Patrick Cutrone, dan Andrea Belotti. Sebagai bentuk penghormatan yang berkelas, United mengucapkan terima kasih kepadanya atas pengabdiannya selama beberapa tahun. Dalam tanggapan yang sama bersyukurnya, Varane berkomentar menyebut momen-momen istimewa yang dilalui bersama. Manchester adalah rumah kedua baginya dan keluarga. Manchester United dan Liverpool bersaing dengan Tottenham Hotspur dalam upaya mendapatkan bintang Argentina U23 Kevin Zenon. Bintang Argentina berusia 23 tahun itu dapat beroperasi di mana saja di sisi kiri, mulai dari bek kiri hingga pemain sayap kiri. Ia berhasil menembus tim utama Union Santa Fe sebelum bergabung dengan rival mereka di Argentina, Boca Juniors, pada bulan Januari. Sejak saat itu, Zenon telah tampil sebanyak 35 kali untuk Boca, menyumbang 4 gol dan 7 assist selama kurun waktu tersebut. Penampilan Zenon yang mengesankan di level klub membuatnya melesat bersama pemain-pemain seperti Julian Alvarez dan Nicolas Otamendi untuk mewakili Argentina di Olimpiade di Paris. Pemain sayap itu mencatatkan 1 assist dalam 4 pertandingan sebelum timnya disingkirkan Prancis di babak perempat final. Zenon kini kembali ke Boca, meskipun mungkin tidak lama lagi ia akan mengikuti jejak banyak rekan senegaranya dengan pindah ke Eropa. Pemain Amerika Selatan itu diperkirakan akan meninggalkan Boca pada suatu saat tahun depan karena ia memiliki klausul pelepasan murah dalam kontraknya yang berlaku hingga Desember 2028. Klausul pelepasan itu bernilai 12,7 juta pound. Namun, belum dapat dipastikan bahwa Zenon akan mengikuti jejak pemain seperti Lisandro Martinez dan Alexis Mac Allister saat akan pindah. Klub-klub di Spanyol, Italia, dan Prancis juga memantau situasinya sebelum mengajukan tawaran potensial.